طالما أشكو غرامي يا نور الوجوه يا محمد. طالما أشكو غرامي يا نور الوجوه يا محمد. وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala memuji sekelompok dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran, yang mana mereka adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga disifatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ulaika alladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah inna azaba rabbika kana mahdzura. Mereka itulah orang-orang yang berdoa kepada Allah ta'ala semata-mata mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendekatkan diri kepada Allah ta'ala, ingin berlomba-lomba di antara mereka untuk lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap rahmat dan kasih sayang dari Allah ta'ala, dan senantiasa takut kepada Allah, berharap rahmat dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut akan azab Allah. Sebab azabnya Allah ta'ala adalah sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu yang menakutkan. Semakin orang takut kepada Allah ta'ala, semakin dia berharap pula kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hingga dikatakan wa ash'iril galba khaufan la yufariguhu min rabbihi ma'ahu mithlun minar raghabi. Senantiasa hati harus selalu dirasuki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah berpisah darinya. Hati ini selalu dikuasai rasa takut kepada Allah ta'ala yang tidak terpisah darinya. Dan bersama rasa takut yang besar, juga rasa berharap yang sama besarnya pula ada di dalam hati orang tersebut. Allah Ta'ala memuji manusia-manusia yang mengenal takut dan berharap kepada Allah Ta'ala. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka orang-orang mulia tersebut, mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba bersegera di dalam melakukan hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik. Dan mereka, sifat mereka berdoa, mereka memanggil kami, memanggil Allah dengan rasa berharap kepada Allah, dan juga memanggil Allah dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat mereka, mereka adalah orang-orang yang khusyuk, yang selalu takut, selalu tunduk dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala menjadikan kita orang-orang yang khusyuk, yang selalu takut kepada Allah dan selalu berharap dan bertumpu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala memuji orang yang semacam ini. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Siapa gerangan mereka yang berharap kepada Allah? Orang yang berharap kepada Allah, mereka orang-orang yang beriman, mereka orang-orang yang berhijrah, mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang berharap kepada Allah. Orang yang memiliki harapan, dia akan berbuat sebab dia punya harapan. Dia berharap, maka dia akan berbuat, maka dia akan bersikap, maka dia akan melakukan, dia akan bekerja sebab dia berharap. Seseorang bekerja karena dia punya harapan, di depan saya ada gaji, di depan saya ada bulanan yang akan saya dapatkan. Begitu juga seorang yang berharap kepada Allah Ta'ala akan semakin dia tekun. Seseorang yang melayani tahu sebab dia akan mendapatkan tips, maka dia pun akan melayani dengan tekun, dengan baik, dengan ramah. Maka mereka orang-orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan malas-malasan.
bukan orang yang tidur, bukan orang yang meninggalkan daripada amal baik, namun orang yang memiliki harapan kepada Allah Ta'ala, beriman, berhijrah, berjuang di jalan Allah Ta'ala, itu orang-orang yang berharap kepada Allah Ta'ala. Wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala menyebutkan wa dzikran lil muttaqin. Ini merupakan peringatan dan juga kenangan bagi kaum muttaqin. Siapa mereka? Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas sa'ati mushfiqun. Siapa mereka? Orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka takut akan hal-hal yang gaib. Mereka takut kepada Allah. Takut akan hal yang gaib. Apa hal yang gaib? Takut akan datangnya hari kiamat. Takut akan alam kubur. Interogasi di dalam kubur oleh mungkar wa nakir. Takut akan hari kebangkitan di mahsyar. Takut mereka akan menjejakkan kakinya di atas sirat yang membentang di atas neraka jahanam. Takut terpeleset ke dalam lubang api neraka. Mereka itu senantiasa minas sa'ati mushfiqun, selalu gemetaran, selalu takut akan datangnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka itulah orang-orang yang ketika mereka melakukan hal-hal tertentu, hati mereka gemetaran, hati mereka cemas, hati mereka resah, dan mereka merasa kalau mereka ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul menjelaskan kepada Siti Aisyah apa yang mereka lakukan. Apakah mereka melakukan dosa terus mereka takut? Bukan itu, kata Rasulullah SAW. Mereka melakukan amal baik, mereka melakukan ibadat, mereka melakukan ketaatan. Tapi ketika mereka melakukan ketaatan dan amal baik, mereka takut kepada Allah Ta'ala. Takut amalannya tidak diterima, takut amalannya menjadi bumerang, takut amalannya diberanguskan, takut Allah Subhanahu wa Ta'ala melempar daripada amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Orang yang semacam ini adalah orang mukmin yang sejati. Allah Ta'ala menyatakan di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Barang siapa yang berprasangka Allah Ta'ala akan memberinya, maka berarti insya Allah Allah akan memberinya. Barang siapa yang berprasangka Allah akan mengampuninya, insya Allah Allah akan mengampuninya. Allah akan mengangkat derajatnya. Berarti demikian Allah Ta'ala memperlakukan hamba tersebut sesuai dengan prasangka hamba itu. Allah Ta'ala menyatakan, ya ibna Adam. Ini hal-hal yang membuat kita semakin berharap kepada Allah, semakin cinta kepada Allah Ta'ala, semakin berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Allah memanggil, ibna Adam, duhai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, engkau selama engkau masih memanggil aku, selama engkau masih berharap kepadaku, punya harapan kepadaku, maka aku akan mengampuni apapun yang kamu lakukan dan aku tidak peduli. Aku ampuni engkau tanpa peduli. Subhanallah, maha suci Allah yang mengampuni tanpa peduli. Apabila mengampuni tidak hitung-hitungan di dalam memberikan ampunan Jalla Jalaluh. Ibna Adam, lau balagat dzunubuka, seandainya dosa-dosamu mencapai ke langit, membubung tinggi sampai ke langit, lantas engkau meminta ampun kepada aku, ghafartu laka, pasti aku ampuni engkau. Ibna Adam, duhai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku, menghadap kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak berbuat syirik kepadaku, maka akan aku bawakan kepada engkau sepenuh bumi ampunan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duhai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa izzati, demi kemuliaanku, la ajma'u li abdi khaufain wala amnain. Aku tidak padukan bagi hambaku dua rasa takut dan dua rasa aman. La ajma'u li abdi khaufain wala amnain.
Aku tidak padukan bagi hambaku dua rasa takut dan dua rasa aman. Artinya, kata Allah Ta'ala, seandainya dia sudah takut kepada aku di dunia, dia takut kepadaku di dunia, maka di akhirat aku amankan dia. Aku tidak akan membuat dia cemas, tidak akan membuat dia resah, tidak akan membuat dia ketakutan. Dia sudah takut kepadaku di dunia, di akhirat la khaufun alaihim walahum yahzanun. Namun barang siapa yang di dunia dia sudah merasa aman, saya aman, saya tidak akan disiksa, kalau saya meninggal pasti saya masuk surga, sudah merasa aman di dunia, maka di akhirat dia akan dibuat cemas, akan dibuat takut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut ketika melihat siksa dan azab yang menanti orang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan, Ra'sul hikmah makhafatullah. Sumber daripada hikmah adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu orang yang sedang sakit dari sahabat Rasulullah. Maka Nabi menjenguk orang tersebut dan Nabi berkata, "Kaifa tajiduk? Bagaimana keadaanmu? Apa sih yang kau rasakan?" Maka orang itu berkata, "Akhafu dzunubi wa arju rahmata rabbi." Ya Rasulullah, aku dalam keadaan sakit ini, dalam keadaan sekarat ini, yang aku rasakan perasaanku, aku takut akan dosa-dosaku. Aku takut akan kesalahanku dan aku berharap rahmat dari Tuhanku. Maka Nabi tersenyum dan berkata, "Majtama'a fi qalbi 'abdin fi mithl hadzal mautin illa a'tahu Allah ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf." Sungguh rasa takut dan rasa berharap tidak terpadukan, tidak berkumpul di dalam hati seorang mukmin dalam keadaan ini, melainkan pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan amankan dia dari apa yang dia khawatirkan, diamankan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala akan berikan apa yang dia harapkan. Allah Ta'ala memuji sekelompok kaum tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sekelompok manusia yang giat dalam bangun malam, giat dalam beramal, mereka berdoa kepada Allah, memanggil Allah dengan rasa harap dan rasa cemas, dengan berharap dan juga dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang memecut seseorang, jangan sampai dia menyentuh yang haram, jangan sampai dia menyentuh hal-hal yang menjurus kepada kekurangan ajaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut kepada Allah itu yang memecut seseorang dalam memacu dia dan juga dalam menakuti dia jangan sampai terjeblos dalam hal-hal yang tidak baik. Itu rasa takut. Adapun rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang mengiming-imingkannya dia, itulah yang membuat dia punya harapan untuk apa yang dia tuju. Ada nikmat di depan dia, ada harapan di depan dia, memacu dia untuk lebih giat dalam beramal. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Karenanya barang siapa yang mengaku saya takut kepada Allah, tapi takutnya dia kepada Allah tidak menghalanginya dari kemaksiatan dan pelanggaran, maka takutnya itu dusta, palsu, abal-abal. Barang siapa yang harapannya kepada Allah Ta'ala tidak membuat dia tergiur untuk lebih taat, untuk lebih ibadat, untuk lebih tekun dalam berbuat kebaikan, maka harapannya kepada Allah palsu, imitasi, alias abal-abal. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Yang beriman, yang berhijrah, yang berjuang, mereka itu yang berharap kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib minasaati humus figun. Siapa mereka? Mereka adalah al-muttaqin, orang-orang yang menjalankan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, manakala takutnya enggak menghalangi dari kemaksiatan, harapannya tidak memacu dia untuk taat kepada Allah Ta'ala, maka itu semuanya hanya palsu, imitasi, dan itu hanya sekedar awan saja, bunga tidur saja, hanya hal-hal berupa bisikan yang berhembus di dalam hatinya tanpa ada hakikatnya. Mukmin yang paling afdal bagi seorang mukmin yang istiqamah, yang keadaannya stabil dalam mentaati Allah Ta'ala, hendaknya mukmin senantiasa
berada di tengah-tengah, seimbang antara rasa takut dan harapan dia kepada Allah. Seimbang antara rasa takutnya dan rasa berharapnya kepada Allah. Beginilah seharusnya mukmin yang stabil. Mukmin yang stabil antara rasa takut dan harapannya kepada Allah Ta'ala seimbang, betul-betul seimbang. Rasulullah SAW beliau menyatakan, "Lau wuzina khauful mu'min wa raja'uh la'tadala." Seandainya ditimbang rasa takut seorang mukmin dan juga rasa berharap seorang mukmin, kalau ditimbang maka itu akan seimbang, akan rata timbangannya, sama persis takutnya dan berharapnya. Takutnya besar luar biasa dan rasa berharapnya juga luar biasa. Sehingga mukmin yang mustaqim, yang stabil keadaannya, rasa takut dan berharapnya itu ibaratnya seperti dua sayap dari seekor burung. Kalau satu lebih besar, maka tidak bisa terbang. Maka harus sama besarnya, harus seimbang, baru dengan sayap takut dan sayap harap, maka burung itu akan bisa terbang membubung tinggi, mencapai jenjang-jenjang tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mukmin yang belum mustaqim, yang amalannya masih campur aduk, yang amalannya masih belum baik, belum seksama, maka hendaknya rasa takut dalam hatinya kepada Allah, rasa cemas harus diperbanyak, harus lebih dominan. Sebab orang ini belum mustaqim, belum stabil, masih labil. Rasa takutnya harus lebih dominan untuk lebih membuat dia takut, terjaga daripada perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang terlarang. Kecuali nanti ketika menjelang akhir hayatnya, ataupun juga orang umum ketika dia sudah menjelang wafatnya, sudah berasa saat-saat kematian, dalam sakit kematian, menjelang sakaratul maut, rasa berharapnya kepada Allah Ta'ala harus lebih besar, sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menyatakan di dalam hadis, la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinudzan billah. Janganlah salah seorang kalian meninggal dunia melainkan dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada sebagian orang dia mengklaim kalau dirinya, saya berharap kepada Allah Ta'ala, tapi bukan berharap, dia meremehkan, menganggap enteng kepada Allah Ta'ala. Sudah, hamba berbuat dosa, Tuhan mengampuni. Itu mempermainkan Allah, itu kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menjauhi perbuatan dosa. Begitu. Barang siapa yang berharap untuk nanti pohon saya akan tumbuh buah mangga, hendaknya dia menanam buah mangga. Yang menanam buah mangga, dia punya harapan untuk nanti saya akan memakan mangga. Yang menanam buah durian, dia punya harapan saya nanti akan memakan durian, akan menikmati durian yang saya tanam. Yang menanam buah jeruk, nanti saya akan memetik buah jeruk, dia punya harapan. Namun barang siapa yang menanam duri, lantas dia berharap saya akan memetik durian, saya akan memetik buah mangga, saya akan memetik buah yang manis. Yang dia tanam racun, yang dia tanam duri, yang dia tanam sampah, lantas dia akan berharap tumbuh bunga yang segar. Itu bukan berharap, itu bermain-main. Itu mempermainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karenanya itu jangan kita berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita menempuh jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mukmin jangan dia merasa aman dari jebakan-jebakan. Jangan merasa aman dari perencanaan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala punya rencana kepada hambanya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka punya perencanaan, Allah juga punya perencanaan, dan Allah sebaik-baiknya perencana. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka punya muslihat, punya rencana, punya jebakan. Allah juga punya jebakan. Berhati-hati. Berapa banyak orang yang menganggap dirinya baik, namun ditulis oleh Allah Ta'ala dia termasuk min ahlin nar, seorang penghuni neraka. Di dalam Sahih Bukhari, inna rajul la ya'mal
bi'amali ahlil jannah fima yabdu linnas wa huwa indallah min ahlin nar. Seseorang dia kelakuannya di mata manusia, kelakuannya mungkin kelakuan orang surga, tapi di sisi Allah Ta'ala termasuk penghuni neraka. Waliyadzubillahi min dzalik. Jangan kita merasa aman dari jebakan-jebakan yang ada. Jangan kita merasa aman hingga kita masuk ke dalam kubur. Begitu kita masuk dalam kubur, kuburan adalah titik aman kita. Alhamdulillah, baru kita lolos. Selagi kita masih hidup, jangan pernah kita merasa aman. Merasa aman. Sudah, diri saya udah pasti aman. Saya udah pasti masuk surga. Saya udah pasti jadi orang baik. Saya sudah pasti benar. Jangan kita merasa aman. Dan juga jangan pernah kita merasa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana difirmankan, "Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun." Tidak ada yang merasa aman daripada perencanaan Allah kecuali orang-orang yang rugi, orang-orang yang pasti merugi. Dan juga wa may yaghnatu min rahmatillah wa may yaghnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Siapa gerangan yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Merasa aman dari perencanaan Allah artinya di dalam hatinya cuma ada harapan kepada Allah Ta'ala, berharap, angan-angan, mimpi kepada Allah Ta'ala, tanpa ada satu titik pun rasa takut. Ini tidak betul. Hanya ada harapan 100%, gak ada setitik pun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai dia berkeyakinan, mustahil Allah Ta'ala mengadab saya. Nah, ini sudah kurang ajar kepada Allah Ta'ala. Nah, ini al-aman min makrillah, merasa aman dari perencanaan Allah Ta'ala. Ini termasuk dosa besar dan salah satu penyebab su'il khatimah. Sebab ma amina ahadun ala imanihi an yuslab illa sulib. Tidaklah seseorang merasa aman terhadap imannya. Iman saya nggak bakalan dicabut oleh Allah Ta'ala, melainkan pasti imannya dicabut, meninggal tanpa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan pernah merasa aman. Adapun putus asa adalah sebuah ungkapan akan rasa takut yang penuh di dalam hatinya, sehingga tidak tersisa satu titik pun harapan kepada Allah Ta'ala. Hingga dia berkata, nggak mungkin deh saya masuk dalam surga, mustahil saya masuk dalam surga, Allah nggak bakalan masukin saya dalam surga. Hingga akhirnya Allah berpikiran, Allah jahat, Allah zalim, Allah menyiksa saya, Allah menciptakan saya untuk menyiksa saya, nggak mungkin merahmati saya. Nah, ini udah berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala, putus asa kepada Allah Ta'ala, putus harapan. Ini pun juga termasuk dosa besar. Merasa aman dari dari perencanaan Allah, putus asa, putus harapan dari rahmat Allah, itu termasuk dua dosa yang teramat besar, dan mukmin harus waspada dari hal ini. Hendaknya mukmin dia berada di antara rasa takut dan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita merasa ghurur, tertipu dengan kebaikan yang Allah Ta'ala berikan, dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan, dengan taufik yang Allah Ta'ala berikan. Saya bisa beribadat, saya bisa ini, berarti saya calon surga, berarti saya orang baik. Jangan kita merasa ghurur. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, berikut semua amalan-amalan kalian itu pinjaman dari Allah. Allah yang mengizinkan kita untuk berbuat, beramal. Syukuri. Dan jangan kita merasa aman, ya. Dan juga jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan kita kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita bersikap santun, bersikap adab, bersikap takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita sekalian dan dijadikan kita abid ihsan, la abid imtihan. Hamba yang diperlakukan baik oleh Allah Ta'ala, yang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk diberi, untuk surganya, untuk rahmatnya, untuk ampunannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tahu hak-haknya Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala memberikan kepada kita pencapaian dalam khauf dan raja. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.